Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang kita dapat berkumpul kembali pada minggu ini walaupun masih secara online untuk sama-sama menyelenggarakan kebaktian. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami dapat berkumpul walaupun masih secara online untuk bersama-sama memuji dan menyembah nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mau mengundang roh yang ada daripadamu untuk memenuhi tempat di mana kami sekarang berada. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau di dalam hati kami, sehingga pujian yang kami nyanyikan itu dapat menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan juga segala pemikiran dan permasalahan yang ada di dalam hidup kami banyak dalam tangan-Mu, supaya kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh. Inilah doa kami serahkan jalannya kebaktian ini hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita, karena Tuhan kita yang Maha Besar, Tuhan kita yang Maha Kuasa, dan namanya ada di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Ya, haleluya. Mari kita pidato pada kita yang luar biasa. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih sekali Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pemeliharaan-Mu di hidup kami, atas panggilan-Mu Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita puji Tuhan kita yang maha kuasa, Tuhan kita yang luar biasa, karena kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Shalom, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah. Kita sudah bernyanyi dengan luar biasa, Tuhan itu memang dahsyat. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa buat kita semua, amin. Selanjutnya mari kita mau bersama-sama, kita mau merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Bagi yang baru, kami boleh mendapatkan kesempatan baru untuk bangun, untuk beraktivitas, dan juga terutama Tuhan untuk datang ke rumah-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuji nama-Mu, untuk merenungkan firman-Mu. Ini Tuhan, jam ini kami mau persembahkan untuk Engkau. Ini saatnya buat Engkau beracara di hati kami, di pikiran kami. Melalui firman-Mu, berikan kami logos-Mu, berikan kami rema-Mu, berikan kami pengertian-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus,
Nyatakan pada kami apa yang menjadi keinginanmu, kerinduanmu. Singkapkan arti firman-Mu buat kami ini Tuhan, karena kami membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini, lindungi, sembunyikan di balik salib-Mu. Biarlah nama Yesus boleh ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita bersama membuka Alkitab kita, atau kita buka browser kita atau handphone kita. Kita buka dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kita buka bersama-sama. Kita mau baca ini bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tapi firman Allah padanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Dari kisah orang kaya yang bodoh ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Tapi hari ini saya ingin ajak kita belajar dua hal. Hal yang pertama kita bisa baca dari Lukas 12 ayat yang ke-15. Saya bacakan, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Tuhan mengingatkan kita akan ketamakan. Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Ketamakan ini bicara masalah apa? Ketamakan ini menurut saya bicara masalah tidak tahu diri, lupa identitasnya. Tamak, ketika kita tamak, kita udah nggak mau peduli sama orang lain, kita nggak peduli sama orang lain, yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri. Demikian juga dengan orang kaya ini, dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Setelah saya selidiki, setelah saya baca, sebenarnya sebagai orang Yahudi, ada peraturan yang mengatakan ketika kita punya ladang, kita mengusahakan ladang, kita tidak boleh mengambil semua hasilnya. Kalau ada hasil yang jatuh, itu harus ditinggalkan buat orang miskin dan orang asing. Kalau ada hasil ladang yang kita miliki, itu tidak boleh diambil semuanya juga. Ada bagian-bagian yang harus kita sisihkan buat orang miskin, buat orang asing. Dan saya percaya ketika orang kaya ini dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia pasti tidak mungkin sampai berkata, "Ya udahlah, aku mau nyimpan semuanya, lalu aku mau berpesta-pesta saja," gitu. Tuhan Yesus mengingatkan kita mengenai ketamakan. Dan ketika orang kaya yang bodoh ini dia lupa diri, ya saya mau katakan dia lupa identitasnya siapa. Dia lupa bahwa dia itu orang Yahudi. Dia lupa bahwa dia punya tanggung jawab juga sama orang miskin, sama orang yang asing. Dia lupa kalau dia juga punya kewajiban juga untuk memikirkan orang lain. Dia lupa identitasnya. Di sini ketika saya merenungkan ini, Tuhan mengingatkan saya bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita punya identitas. Kita sebagai anak Tuhan, kita punya identitas yang Tuhan berikan ketika kita diselamatkan. Kalau dulu identitas kita adalah identitas ya yang ada di dunia ini, kita ada di dunia, kita punya identitas yang menurut dunia ini. Ketika kita diselamatkan, Tuhan kasih kita suatu identitas baru. Identitas ini maksudnya apa? Bukan maksudnya terus kita dapat ID baru atau password baru, nggak seperti itu ya. Tapi keadaan kita
jiwa kita, roh kita itu diperbarui oleh Tuhan. Tuhan berikan kita suatu identitas yang baru, di mana kita ketika ada di dunia, kita hidup di dunia, kita bekerja di dunia, kita nanti ketika kita mati, kita misalnya ketika identitas kita cuma di dunia ini saja, ya udah habis, udah berakhir gitu. Tapi Tuhan memberikan kita suatu identitas baru, yaitu identitas di dalam Dia. Kita baca sama-sama yuk. Di Efesus 2 ayat 19, saya bacakan. Efesus 2 ayat 19 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Lalu Filipi 3:20 juga mengatakan, karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di kedua ayat ini, firman Tuhan mengatakan kita ini warga negara kita itu adalah sebenarnya ada di dalam surga. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini dulunya orang asing, dulunya itu pendatang, dulunya kita terpisah dengan Tuhan. Tapi setelah Tuhan selamatkan, kita ini jadi bagian kawan sewarga dari orang kudus. Kita jadi bagian dari anggota keluarga Allah. Dan ini adalah suatu identitas yang baru yang Tuhan berikan ke kita gitu. Dan pertanyaannya, buat saya juga, buat kita, ketika kita punya identitas ini, apa sih artinya buat kita gitu kan? Apa sih artinya ketika Tuhan menyelamatkan kita dan memberi kita suatu identitas baru? Buat saya, ketika saya renungkan, identitas itu menentukan prioritas. Identitas itu menentukan prioritas. Ketika kita punya identitas baru, yaitu identitas kita adalah kewarganegaraan surga, maka prioritas kita seharusnya juga adalah hal-hal yang berhubungan dengan surga. Hal-hal, kita punya pandangan akan hal-hal yang bernilai kekal, bukan hal-hal yang bernilai sementara di dunia ini saja. Sama seperti yang kita baca, orang kaya itu, identitas dia ada di dalam kekayaannya, ada di dalam keinginannya untuk bersenang-senang terus kayak gitu. Dan ketika itu jadi identitasnya, dia pun punya prioritas untuk itu aja gitu. Prioritasnya di sana. Tuhan mengingatkan kita juga, kita ada di dunia, kita memang masih harus bekerja, kita ada di dunia dan masih harus hidup di dunia ini, kita beraktivitas di sini, kita bekerja, kita ada keluarga. Tapi Tuhan mau ingatkan, ini bukan end station ya. Di dunia ini bukan akhir dari segalanya. Tuhan ingatkan bahwa harta di dunia, semua yang ada di dunia ini, itu nilainya sementara. Dan Tuhan ingatkan bahwa kita boleh untuk, bahkan kita harus bertanggung jawab terhadap semua apa yang di dunia ini. Tapi pandangan kita harus ingat identitas kita sebenarnya adalah warga negara surga. Dan prioritas kita, di antara semua tanggung jawab yang ada di dunia itu, prioritas kita seharusnya adalah hal-hal surgawi juga. Hal-hal surgawi semacam apa? Ada banyak hal. Dan yang kedua yang saya ingin bagikan, itu ada di ayat yang ke-19. Ayat yang 19 saya bacakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Di bagian yang kedua ini, orang kaya yang bodoh itu dia bilang, udah aku mau berhenti bekerja, lalu aku mau bersenang-senang terus. Ada translatean bahasa Inggrisnya, ada yang bilang feast continually, celebrate continually. Dia nggak mau bekerja lagi, tapi dia mau pesta-pesta terus. Nah, di sini ada hal yang Tuhan ingatkan ke saya gitu. Tuhan mengingatkan ke saya bahwa orang kaya ini dia tidak mau bekerja lagi. Entah kenapa hal tidak mau bekerja lagi itu begitu menggugah hati saya gitu ya. Ketika saya menggumulkan, saya bertanya, Tuhan apa sih maksudnya? Kenapa? Ada apa dengan beristirahat dan tidak mau bekerja lagi dan pesta pora terus menerus kayak gitu? Ini satu hal lalu Tuhan ingatkan akan tujuan kita diciptakan di dunia ini ya. Salah satu tujuan kita diciptakan di dunia oleh Tuhan, kita bisa baca di Yesaya 43 ayat 7. Saya bacakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Di sini Tuhan mengatakan bahwa semua kita sebagai manusia diciptakan untuk kemuliaanku. Tuhan menciptakan kita anak-anaknya untuk kemuliaannya.
Dan ketika kita diciptakan kemuliaannya, berarti hidup kita ini seharusnya bekerja untuk kemuliaannya. Maksud mencari kemuliaan Tuhan dalam hidup kita gitu. Nah, apa kaitannya dengan orang kaya itu? Nah, orang kaya itu dia tidak mau bekerja lagi, dia tidak mau berusaha lagi, dia menganggap semua itu sebagai beban, dia menganggap semua itu sebagai sesuatu yang mengganggu, dan dia hanya pengen bersenang-senang. Nah, bukan berarti buat hidup kita, bukan berarti terus lalu implementasinya apa gitu kan? Implementasinya adalah yang saya mau bagikan, Tuhan menginginkan kita untuk bekerja. Ada 2 macam pekerjaan yang Tuhan inginkan. Pertama, tentunya bekerja di dunia untuk mencukupi kebutuhan kita. Firman Tuhan juga mengatakan kalau ada orang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Tuhan mengingatkan ya, kita ada di dunia, kita punya tanggung jawab juga untuk mencukupi kebutuhan kita, keluarga kita yang dekat maupun jauh. Ada tanggung jawab kita untuk itu, gitu. Kita harus bekerja. Tapi harus kita ingat, Tuhan mengingatkan kita bahwa itu bukan segala-galanya. Pekerjaan kita bukan segala-galanya. Kehidupan kita tidak tergantung dari pekerjaan kita. Kehidupan kita tidak tergantung dari harta. Kehidupan kita tidak tergantung dari keluarga kita. Kehidupan kita tidak tergantung dari pesta pora, dari istirahat itu gitu ya. Kehidupan kita tergantung dari Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan kadang ada saatnya kita butuh istirahat. Tapi mari kita ingat, ketika istirahat itu selesai, mari kita bekerja lagi. Kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan itu, menurut saya, contohnya adalah ketika kita bekerja sungguh-sungguh seperti buat Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya ketika kita bekerja itu nggak cuma ketika ada bos datang lalu kita sungguh-sungguh, ketika bos sudah hilang udah seenaknya sendiri ya. Tapi kita sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya jadi ingat juga firman Tuhan mengatakan ketika kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil gitu. Buat saya itu artinya ketika kita dikasih tanggung jawab, kita lakukan terbaik, kita buat itu sebaik mungkin, bahkan lebih baik dari apa yang dia minta gitu. Sehingga ketika kita ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu mau seperti itu? Kita bisa jawab. Kita bisa jawab dengan yakin dan tegas, karena itu kemuliaan Tuhan. Aku tidak mengerjakannya buat kamu, tapi aku mengerjakannya buat Tuhan. Dan saya percaya itu akan jadi saksi gitu. Jadi mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Di dunia ini, kita bekerja bersungguh-sungguh itu sekali lagi artinya bukan terus kita fokus ke sana, kita lupa yang lain, kita lupa keluarga, kita lupa. Enggak, ada saatnya gitu kan. Ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita istirahat, ada saatnya kita pakai waktu kita untuk keluarga, ada saatnya kita juga pakai waktu kita untuk mencari Tuhan. Ada prioritas yang benar, karena seperti yang tadi di awal saya katakan, identitas menentukan prioritas. Pekerjaan yang kedua yang Tuhan ingatkan adalah bekerja untuk membangun tubuh Kristus. Kita baca bersama-sama di Efesus 4 ayat 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 saya bacakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan memberikan kepada kita baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala maupun pengajar-pengajar untuk apa? Untuk memperlengkapi kita semua orang kudus. Bagi apa? Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Pekerjaan kedua yang Tuhan ingin kita lakukan adalah melayani. Pekerjaan pelayanan. Pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Dan saya mau katakan tubuh Kristus itu adalah apa? Adalah kita dan ada gerejanya gitu kan. Gereja tempat di mana kita bersekutu, gereja tempat di mana kita beribadah di sana. Atau komunitas kita, tempat di mana kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mencari Tuhan. Itulah tubuh Kristus. Dan kita sebagai anak-anak tebusannya, kita sebagai warga negara kerajaan surga, kita punya tanggung jawab juga untuk bekerja di sana di tubuh Kristus untuk membangun tubuhnya. Karena saya sungguh-sungguh percaya setiap kita Tuhan sudah berikan suatu karunia, sudah berikan suatu talenta, suatu
kesempatan juga, suatu keadaan di mana kita bisa memberikan sumbangsih kita untuk tubuh Kristus itu. Tapi apa yang kita bisa berikan, yaitu tugas tanggung jawab kita untuk mencari. Itu tugas tanggung jawab kita untuk mencari, bergumul dengan Tuhan. Tuhan, apa yang aku bisa lakukan? Dan tentunya kita juga bisa tanya, baik ke gembala kita, baik ke komunitas kita, ke gereja kita, ke komsel kita, apa sih yang aku bisa lakukan gitu kan? Karena saya percaya dengan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan itu banyak sekali. Saya selalu teringat dengan perkataan Pak Boja bahwa satu jenis pekerjaan yang tidak akan berhenti, tidak akan habis itu apa? Yaitu pekerjaan di rumah Tuhan. Karena ada begitu banyak jiwa yang bisa dilayani. Ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan yang tidak bisa dilakukan sendirian, tapi harus dilakukan bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pekerjaan yang kedua yang Tuhan mau ingatkan kita, mari kita bergumul, mari kita mencari apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk tubuhnya. Mari kita ingat bahwa itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Kadang mungkin ada saatnya mungkin kita yang sudah melayani kita capek. Ada saatnya kita yang sudah melayani kita mungkin udah malas, sudah enggan, udah capek karena seperti rutinitas. Mungkin itu saatnya kita break sejenak. Mungkin itu saatnya kita beristirahat. Tapi ingat, jangan jadi seperti orang kaya itu. Yang kalau mau dibilang istirahatnya kelanjutan. Istirahatnya kelewatan. Udah gak mau lagi, pokoknya istirahat. Habis itu gak mau bekerja sama sekali lagi. Kita bisa jadi orang Kristen seperti itu. Dimana kita bilang, udah Tuhan aku gak mau melayani lagi. Mungkin karena sakit hati, mungkin karena kecewa, mungkin karena juga memang capek, ada banyak tanggung jawab yang harus dilakukan secara bersamaan. Mungkin itu bisa terjadi. Di situ Tuhan bilang, ya mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, karena aku yang memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita datang ke Tuhan, membawa beban kita, membawa mungkin segala perasaan kita, membawa mungkin segala kekecewaan kita, sakit hati kita, saya percaya di situ Tuhan bisa menjamah, di situ Tuhan bisa mengingatkan kita, hai anakku, aku mengasihimu. Dan ketika kita datang ke Tuhan, Tuhan Yesus sendiri bilang, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupikul, karena bebanku itu ringan gitu kan. Tuhan malah ketika kita datang, Tuhan malah buat saya, Tuhan mengingatkan kita, ayo bangun lagi, kerjakan apa yang kamu bisa lakukan untukku. Ingat identitasmu gitu. Ingat identitasmu sebagai orang Kristen, sebagai warga negara surga. Dan ingat identitasmu itulah yang seharusnya menentukan juga prioritasmu. Dan mari kita mengarahkan pandangan kita kepada surga, kepada hal-hal yang kekal, kepada hal-hal yang punya nilai yang kekal. Karena semua yang ada di dunia ini nilainya sementara. Dan ini ketika saya gumulkan mengenai bekerja ini, menurut saya menjadi orang Kristen itu bukan suatu perkara yang mudah gitu. Kita memang diselamatkan dengan anugerah Tuhan. Tapi setelah kita diselamatkan, ada tanggung jawab yang Tuhan mau berikan kita. Ada suatu beban yang Tuhan juga mau berikan ke kita. Untuk apa? Untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk memakai talenta kita, untuk memakai seluruh hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita semua, jemaat Tuhan, kita mau mulai hari ini, kita mau kembali mungkin membangkitkan semangat kita lagi. Kita mau kembali untuk bergumul, Tuhan, iya Tuhan, aku ini diselamatkan oleh kasih karunia-Mu, oleh anugerah-Mu begitu melimpah. Dan aku mau bekerja untuk kemuliaan nama. Aku mau bekerja di dunia ini, di suatu perusahaan, di suatu bidang. Aku mau bekerja bukan untuk uang semata-mata. Aku mau bekerja karena aku mau memakai semua talenta aku, memakai interestku untuk kemuliaan nama-Mu. Tapi aku juga mau selain bekerja di dunia, aku juga mau bekerja di rumah-Mu Tuhan. Aku mau bekerja di tubuh-Mu Tuhan, untuk memberikan sumbangan apa yang aku bisa berikan, untuk melakukan apa yang bisa aku lakukan, untuk membangun tubuh Kristus.
Itu tentunya tidak mudah. Tapi saya percaya Tuhan itu beserta dengan kita. Saya satu hal yang terakhir saya mau ingatkan, ketika kita bekerja buat Tuhan, ketika kita melayani di gereja, melayani di komunitas kita, di membangun tubuh Kristus, itu kita tidak bekerja untuk diselamatkan. Karena ini suatu konsep yang penting sekali. Kita melayani bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Dan ini yang membedakan kita dengan malaikat. Nah, malaikat diciptakan untuk kemuliaan Tuhan dan mereka taat tanpa bisa membantah. Mereka tidak punya kehendak bebas gitu ya. Tetapi kepada kita Tuhan berikan kita semua kehendak bebas untuk memilih. Kita bisa memilih saat ini, aku mau lebih memikirkan kekayaanku, aku mau lebih memikirkan keluargaku, aku mau lebih memikirkan anakku, aku mau lebih memikirkan pasanganku, aku mau lebih memikirkan hobiku daripada memikirkan Tuhan. Itu pilihan kita gitu. Tapi Tuhan merindukan bahwa di tengah-tengah pilihan yang ada, di tengah-tengah begitu banyak pilihan yang ada, kita memilih Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, aku memilih Engkau Tuhan. Kenapa? Karena Engkau terlebih dahulu mengasihiku. Karena kasih-Mu padaku itu luar biasa besar. Karena pengorbananmu itu sungguh luar biasa indah buatku. Karena itu Tuhan, aku memilih kamu. Buat kita, mari kita mungkin perbarui komitmen kita. Ini tahun yang baru, ini kesempatan yang baru. Mari kita perbarui komitmen kita. Kita ingat pertama-tama identitas kita ini siapa. Karena identitas kita itu menentukan prioritas kita. Yang kedua, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, baik di tempat pekerjaan kita di dunia ini, maupun di gereja lokal tempat kita berada, maupun di persekutuan tempat kita bersekutu. Kita bekerja di sana, kita tanya apa yang bisa dilakukan, kita coba cari talenta kita coba cari apa yang bisa kita berikan di sana. Dan saya percaya ketika kita melakukan dua itu, kita bisa menjadi anaknya yang siap, menjadi anak Tuhan yang siap, dan yang yakin dengan panggilannya, yang teguh dalam panggilannya. Haleluya. Ini yang saya ingin berikan. Semoga ini jadi peringatan buat kita, jadi juga penyemangat kita untuk kembali memikirkan prioritas kita, untuk kembali memikirkan identitas kita, dan kita kembali bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan, baik di pekerjaan di dunia maupun di gerejanya, di komunitas kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Roh Kudus-Mu yang berbicara buat kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa identitas kami itu ada dalam Engkau, bahwa kami sebenarnya adalah warga negara surga, bahwa kami Tuhan, sudah Kau berikan janji, Kau berikan Tuhan keteguhan keyakinan bahwa nanti kita akan kembali ke surga bersama dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami sehingga kami bisa memiliki pandangan nilai yang kekal. Kami bisa memprioritaskan Tuhan hidup kami ini untuk hal-hal yang bernilai kekal. Dan tolong kami Tuhan, karena itu kadang susah Tuhan Yesus. Di dunia ini kita ada banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tapi di tengah-tengah tanggung jawab itu, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah semua hal yang terjadi, tolong kami Tuhan, sehingga kami tetap bisa memprioritaskan Engkau, memprioritaskan pekerjaan-Mu, kerinduan-Mu buat hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, karena kami membutuhkan Engkau. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan. Tunjukkan kepada kami kasih-Mu yang begitu luar biasa itu. Kasih-Mu Tuhan begitu luar biasa. Sehingga kami dipenuhi Tuhan, dan kami bisa melayani-Mu Tuhan dengan kasih yang melimpah-limpah. Karena kami mau melayani-Mu Tuhan bukan untuk diselamatkan, karena kami sudah diselamatkan. Tapi kami mau melayani Engkau karena kami sudah diselamatkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan itu kamu melayani, kamu bekerja, melakukan panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berkati setiap kami. Roh Kudus, teguhkan kami. Kami mau berjalan dalam panggilan-Mu. Kami mau mencari apa yang menjadi panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mencari apa yang kami bisa lakukan di kota kami, di gereja kami, di setiap kota, di kelompok perkasa kami, perak kami, atau mungkin di Hope. Tolong kami Tuhan Yesus. Tolong kami juga untuk bertanya apa yang aku bisa lakukan.
Tunjukkan itu kepada kami Tuhan Yesus, karena kami ingin membangun tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah hidup, yang kasih karunia kekal itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas untuk memberikan pengumuman. Pleasure and pain, good and bad times, your faithfulness is real. You never let me go. Walking with you, Lord, oh, I believe future is safe in you, a part of your grand plan. Lord, I believe your faithfulness. You are the Lord, thou changes not. I worship you, Almighty God, now and forevermore. Lead all my steps, walk before me. Let my whole life please in your heart. Then I will see your faithfulness, your glory and wonders, oh God. Puji Tuhan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan kembali oleh firman Tuhan, diingatkan bahwa kita perlu mengingat kembali identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, dan dengan identitas ini kita bisa menentukan prioritas kita. Dan Tuhan ingin, Bapak Ibu sekalian, supaya kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, dan juga Tuhan ingin supaya kita boleh membangun tubuhnya di tempat di mana kita berada. Mari kita menjadi berkat, baik yang tergabung di GMI Frankfurt, Mannheim, Braunschweig, Eindhoven, Maastricht,
Köln-Bonn, Nürnberg, Stuttgart, dan Gießen. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar. Nah, selain daripada itu, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, Indonesia pada akhir-akhir ini mengalami berbagai bencana ya yang sedang melanda di negara kita Indonesia. Ada gunung berapi atau gunung yang sedang erupsi juga, baik di Sumatera, baik di Jawa, ada jatuhnya pesawat, ada banjir, ada longsor yang terjadi di berbagai tempat, yang ada juga di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan gempa tsunami yang begitu besar. Kemarin juga ada banjir di daerah Manado dan sekitarnya, itu yang menjadi pergumulan kita. Mari kita berdoa, waktunya kita berdoa. Seperti Bapak Ibu Saudara bisa melihat di peta ini ya, ada gambaran yang perlu kita doakan. Waktunya untuk kita berdoa untuk Indonesia, khususnya di bulan Januari Februari ini, supaya kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan lindungi bangsa dan negara kami, negara kita selain menghadapi COVID-19 tapi menghadapi tantangan-tantangan bencana alam. Namun selain berdoa untuk Indonesia, saya terbeban untuk memberikan persembahan kasih bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang juga terbeban untuk memberikan persembahan kasih, saya memberikan kesempatan untuk bisa memberikannya sampai akhir Februari tanggal 28. Kemudian nanti akan dikirimkan pada awal Maret untuk kita boleh berikan kepada yayasan-yayasan ataupun organisasi yang membantu bencana ini. Ada di berbagai tempat yang kita rindukan supaya bisa membantu ya. Ada begitu banyak yang perlu dibantu dibangun kembali. Mari kita juga bisa melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini beban dari saya, dan saya memberikan kesempatan juga buat Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk memberikannya, bisa melihat nomor konto yang ada di depan ini. Kalau saudara ingin juga bisa dikirimkan, nanti bisa saya kirimkan ke Indonesia untuk menjadi persembahan dari kita untuk bagi bencana alam di sana. Mari kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini supaya kita boleh sungguh-sungguh menjalani apa yang Tuhan inginkan supaya kita jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kalau kami boleh mendapatkan kembali berkat firman Tuhan yang sudah dibagikan, bahwa Engkau mengingatkan kepada kami kembali akan identitas kami sebagai warga kerajaan Allah. Mari Tuhan, dengan identitas ini kami bisa menentukan prioritas kami. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang rindu supaya kami boleh memenuhi kebutuhan kami dan juga membangun tubuh-Mu di tempat di mana kami berada. Mari Bapak, jadikanlah kami orang-orang percaya yang selalu siap sedia melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Mari Bapak, kiranya Engkau boleh memberkati Bapak PDP Adi Yesaya yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan seluruh keluarganya. Juga berkati kami yang sudah mendengar dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami juga dalam kesempatan ini tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam menghadapi berbagai macam bencana alam Tuhan yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan diprediksikan sampai Februari nanti. Kami Tuhan mau mendoakan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang berkuasa atas alam, Tuhan yang bisa menolong supaya semua ini Tuhan Engkau bisa menjaga, melindungi bangsa dan negara kami Indonesia dalam menghadapi baik COVID-19 maupun bencana alam ini. Mari Tuhan berikan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dengan seluruh menteri kabinet, dengan seluruh orang-orang yang bekerja di pemerintah pusat maupun di daerah.
bersama TNI dan Polri juga. Mari Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, akal budi juga seluruh rakyat dan bangsa kami Indonesia, supaya mereka boleh menjalani semua ini dengan hidup takut akan Tuhan. Engkau yang memberkati khususnya gereja-gereja Tuhan atau yayasan-yayasan Kristen yang membantu daerah-daerah bencana Tuhan. Kami rindu supaya mereka boleh korban-korban boleh ditolong ya Tuhan, dan kami boleh menjadi saluran berkat juga. Berkati Tuhan, kami juga merindukan kuasa-Mu Engkau nyatakan atas negara dan bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati juga ke bangsa dan negara Jerman, tempat di mana kami berada, juga bangsa dan negara Belanda, tempat di mana saudara-saudara kami berada. Kami rindu Tuhan, di Eropa ini kami menjadi terang, menjadi berkat. Mari Tuhan, Kau pakai GMI Tuhan yang ada di 9 kota ini Tuhan, supaya kami boleh terus menjadi terang, menjadi garam yang boleh membawa terus kabar baik ini kepada jiwa-jiwa yang perlu dijangkau. Ya Tuhan, kami rindu menjangkau jiwa-jiwa. Biarlah keluarga boleh memenangkan keluarga. Juga student bisa memenangkan student. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang masih di luar Kristus. Mari Tuhan, kami mau membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang kiranya boleh bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya dengan pertolongan-Mu, kami boleh menjadi orang-orang yang selalu mau hidup dekat dengan Tuhan, menjadi terang di mana kami berada. Ya Tuhan, mari Engkau yang kiranya boleh memberkati setiap dari kami yang sudah mengikuti ibadah ini, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang menjalankan tugas panggilan kami dengan baik. Bagi yang sudah berkeluarga, baik bagi para student juga yang sedang menghadapi ujian-ujian dalam bulan-bulan ini, berkati supaya mereka boleh diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Bagi juga para anak-anak Tuhan, Engkau berkati sekolah minggu yang selama ini juga diusahakan, dijalankan melalui dalam berbagai kesempatan, melalui pemberitaan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu ataupun melalui tayangan dari Bandung atau GUP Bandung untuk membantu anak-anak supaya mereka boleh terus diberkati. Mari kami terus mendoakan situasi-situasi yang ada untuk COVID-19 ini, yang ada di seluruh dunia ini. Kami tahu hanya tangan kuasa Tuhan saja yang dapat menghentikannya. Mari Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami mau menutup ibadah kami pada pagi hari ini, dan kiranya Engkau boleh memberkati kami semua bila nanti kami meninggalkan online ini. Dan mari Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala